Apa saja yang dilakukan oleh Farhad Abbas dalam membela kliennya Saka Tatal yang diyakini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ya, langsung saja kita tanyakan kepada Farhad Abbas yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal dan ada juga pakar hukum pidana Bapak Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang Bapak-Bapak. Kita ke Bang Farhad terlebih dahulu. Bang Farhad, sebelum kita membahas rencana PK, nih Anda juga sudah melaporkan 3 orang saksi. Dan ini sebenarnya poin-poinnya apa saja yang ingin Anda laporkan? Ya, setelah kami investigasi, kemudian eksaminasi putusan ini, ada sesuatu yang tidak etis. Pertama, kami ditunjuk menjadi pengacara Saka Tatal untuk melakukan peninjauan kembali. Dan dapat kabar terakhir, Ibu Titin, pengacara Sudirman, dicabut kuasai oleh Sudirman. Nah, kemudian saya berniat untuk melaporkan 5 orang yang terkait keterangan palsu itu adalah, yang pertama adalah Sudirman, kedua Melmel, ketiga adalah Aep, Dede, dan Liga Akbar. Nah, tapi kita mendapat tantangan keras dari Titin yang merasa sudah membawa Sudirman dan keluarganya ke Peradi, dan dia mengatakan apabila Sudirman dilaporkan oleh Farhad Abbas, kuasa dari Saka Tatal, dan dia akan memilih menjadi pengacara Sudirman dibanding Saka Tatal. Nah, ada ketakutan apa di sini yang menjadi pertanyaan kami? Akhirnya laporan kami itu jadi gantung karena Titin, pengacara lama ini, tidak hadir dan menyimpan bukti-bukti BAP tersebut, sehingga mempermalukan kita. Kemudian dia menelpon Krishna bahwa akan menyerahkan seluruh 5 orang terdakwa yang dihukum mati, hukum seumur hidup tersebut bersama Saka Tatal ke DP Peradi, akan diserahkan ke Pak Oto, dan Krishna akan digabung dengan Pak Oto. Nah, saya katakan, oh tidak semudah itu, bahwa apa yang kami lakukan saat ini tentu dengan segala pengorbanan dan tanpa ada pamrih, dan melalui pengalaman-pengalaman dan keahlian yang kami miliki gitu. Jadi tidak seperti pedagang asongan yang jual-jual perkara kemana-mana gitu. Bang Farhad, apabila Titin melakukan itu, maka kita akan melaporkan Dewan Etik maupun penipuan yang dilakukan oleh mereka. Untuk status laporan terhadap beberapa saksi itu tadi masih menggantung. Tapi kalau soal rencana pengajuan PK ini bagaimana? Sudah diajukankah atau masih dalam proses? Masih rencana atau gimana? Bayangkan seorang pengacara yang perempuan ini udah 8 tahun belum pernah mengambil putusan di pengadilan negeri. Baru hari ini, hanya dalam waktu 1 jam, Pengadilan Negeri Cirebon atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Cirebon dan Kabak Hukumnya, kita diberi salinan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Kasasi. Jadi putusannya udah kami dapatkan, yang menjadi dasar kami nanti untuk mengajukan peninjauan kembali. Karena selama ini pengacara lama itu sengaja menutupi ini, karena ada beberapa memori yang dianggap salah nomor perkara dan dikesampingkan oleh majelis hakim. Mungkin karena kesalahan inilah, mungkin selama ini kan kita teriak-teriak ada kesalahan penyidikan saksi, tapi diantaranya kegagalan pembelaan ini adalah akibat cerobohnya membuat memori banding maupun kasasi yang dilakukan oleh pengacara. Nah, makanya tidak pernah diambil surat ini. Oleh karena itu saya bersama Krishna dan teman-teman Jakarta akan lurus dan tetap memperjuangkan bagaimana Saka Tatal bisa memperoleh Bang Farhad, artinya sudah keadilan untuk direhabilitasi namanya. Belum, karena selama ini kan ada katanya, ternyata belum ada. Ini baru kami dapat tadi di Pengadilan Negeri Cirebon. Baik, berarti kita ke kami minta waktu kurang lebih 1 minggu untuk mengajukan. Baik, kita ke Prof. Hipnu kalau gitu. Pak Prof. Hipnu, ini bagaimana Anda melihat upaya PK yang sedang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal? Ya, PK adalah bagian dari upaya hukum luar biasa. PK syaratnya adalah novum dan penerapan hukum yang salah. Novum itu adalah bukti
yang diketemukan jika pertama kali disidangkan menjadikan putusan bebas. Jadi betul-betul novum itu bukti baru, bukti yang tidak diketahui ketika itu dan baru sekarang diketahui. Nah, ini yang bicara. Oleh karena itu dalam kasus ini Bang Farhad CS itu potensi sekali untuk mengajukan PK. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena peradilan yang ada di Cirebon tampaknya ada suatu ketidakprofesional baik di tingkat penyidikan sampai pada di suatu persidangan. Terbukti adanya tersangka yang tidak pas antara 11-8, antara 3 menjadi 1. Kemudian keterangan-keterangan sekarang yang berbeda sekali. Walaupun saya yakin pada waktu itu keterangan-keterangan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas, Polresta Cirebon itu sudah cukup, tapi mungkin bisa juga tidak lengkap. Nah, inilah yang saya kira dari para penasihat hukum yang ada, potensi sekali ketika ada suatu peradilan yang tanda petik tidak baik sekarang ini ya, dari penyidikan sampai peradilan, itu menjadikan lahan bagus untuk menjadikan apakah betul sih para pelaku sekarang ini pelakunya, apakah betul sih bahwa yang bersangkutan itu potensi menjadikan penyertaan yang ada. Inilah yang menjadikan suatu gambaran dalam sistem hukum peradilan pidana ada suatu konteks kesesatan. Dan secara teori Mas sudah ada satu dulu adalah lingah pacah. Ya itu dengan pacah Kalimantan juga gitu. Kemudian kasus-kasus yang terkait dengan error in persona, salah orangnya. Jadi konsep kesesatan, mistak itu bisa dimungkinkan. Nah, tampaknya kalau kita kaji dalam hukum sekarang ini ada timbul seperti itu, Mas. Baik, Prof. Hipnu, tampaknya ini peluang besar untuk pengacara di Sakatata untuk bisa mengajukan PK Lalat. Apa saja bukti-bukti nanti yang bisa disampaikan, bukti baru apa? Saat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Petang.